Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sampai pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Habib Purba. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika. Jadi saya di sini akan membuatkan video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi diksi. Mungkin langsung saja kita ke materinya, yaitu diksi. Diksi, pengertian diksi itu adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi diksi. Mengacu pada pengertian diksi yang saya sebutkan tadi, fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat, sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat, misalnya diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum, fungsi diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Mungkin itu saja dari saya fungsi diksi. Selanjutnya jenis-jenis diksi. Secara umum diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan lesikal. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. Diksi berdasarkan maknanya itu terbagi lagi, yaitu yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contoh, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kerja keras adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Selanjutnya, makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Di sini kata membanting tulang itu adalah bukan makna yang sebenarnya. Itu hanya permisalan. Membanting tulang itu sebenarnya adalah bekerja keras. Selanjutnya, diksi berdasarkan lesikal. Diksi berdasarkan lesikal itu terbagi lagi menjadi yang pertama itu sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh, bahagia sinonimnya adalah senang. Pintar sinonimnya adalah pandai. Selanjutnya, diksi berdasarkan lesikal itu ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, besar antonimnya adalah kecil. Contoh kedua, tinggi. Tinggi itu antonimnya adalah rendah. Gelap antonimnya adalah terang. Selanjutnya, diksi berdasarkan lesikal itu ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contoh, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Contoh kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Diksi berdasarkan lesikal ada juga homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contoh, Anto menabung uangnya di bank secara rutin. Yang kedua, Bang Anto bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dengan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Selanjutnya ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contoh dari homograf itu, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas, ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya itu ada polisemi.
Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contoh dari polisemi sebagai berikut. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Andi ini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada contoh kalimat di atas memiliki arti yang berbeda, walaupun menggunakan kata yang sama. Selanjutnya itu ada persyaratan dalam diksi. Yang terakhir, ada beberapa persyaratan dalam diksi. Di antaranya itu yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketetapan diksi terjamin. Selanjutnya yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Mungkin materi diksi, video pembelajaran materi diksi dari saya, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.